So what's next untuk emas? Ya, untuk emas saya masih melihat peluang buy untuk minggu ini, tapi bukan di harga sekarang. Yang putih ini adalah liquidity, ya. Jadi ini bukan trend line tapi ini liquidity. Yang artinya apa? Yang artinya adalah ya saya akan buy untuk minggu ini apabila market break semua liquidity di sini. Dia ambil semua liquidity di sini. Oke, by the time dia akan menjadi apa? Dia akan structure jadi impulse A, B, C. Hi traders, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Kali ini untuk edisi tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025. Dan untuk minggu ini saya akan mulai dari ekonomi kalender terlebih dahulu. Mengapa? Agar teman-teman semuanya pada tahu hari di mana market bakal mulai untuk volatile di minggu ini. Market akan mulai untuk volatile di besok hari, ya tanggal 12 Selasa, yaitu US CPI. Kemudian nanti hari Kamis, ya hari Kamis PPI, dan hari Jumat PPI dan Unemployment Claims 7.30 waktu Indonesia Barat malam. Dan nanti pada hari Jumat Retail Sales. Jadi ini adalah 3 hari yang dimana menurut saya market bakal volatile. Dan besok juga itu ada cash rate, pengumuman suku bunga dari Bank Sentral Australia. Perkiraannya adalah pemotongan sebesar 25 basis point di sini. Dan nanti saya akan share dua pair, ya, Australian dollar USD dollar dan Euro Aussie dollar yang berkaitan dengan news ini, ya. Jadi planningnya seperti apa nanti saya akan share ketika kita bahas dalam bagian technical. Oke? Jadi teman-teman harusnya sudah pada tahu Selasa, Kamis, Jumat, ya 7.30, dan untuk pair forex Australian dollar besok 11.30, ya. Kita langsung aja mulai ke chart. Oke, untuk yang pertama seperti biasa kita akan mulai dari market emas, ya, market utama kita. Nah, untuk market emas, ya, kita akan bahas sedikit trade yang sudah kita ambil minggu lalu, ya, saya share itu di sini. Oke, kita buy di sini, ya, 3368, ya 3368 kurang lebih. SL nya di bawah ini, ya, kita ada buy di sini kemarin, ya, di setelah candle warna biru ini di sini. Kemudian SL nya di bawah, dan target all the way up kita di 3402, itu adalah take profit kita. Dan oke, ya pada hari Jumat lalu itu done, oke, di 3402. Nah, so what's next untuk emas? Ya, untuk emas saya masih melihat peluang buy untuk minggu ini, tapi bukan di harga sekarang. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini ada dua warna garis yang saya buat. Yang kuning ini adalah pattern line, yang putih ini adalah liquidity, ya. Jadi ini bukan trend line tapi ini liquidity. Yang artinya apa? Yang artinya adalah saya akan buy untuk minggu ini apabila, ya, saya akan buy untuk minggu ini apabila market break semua liquidity di sini. Dia ambil semua liquidity di sini. Oke, by the time dia akan menjadi apa? Dia akan structure jadi impulse A, B, C. Ya, ini adalah apa? Ini adalah expanding flat. Oke, untuk pattern line yang warna kuning ini. Targetnya adalah all the way up. Oke, all the way masih up. Oke, nah sekarang targetnya kemana? Kalau saya buy, maka ya the best case ketika dia break di bawah 3349 atau 3350, itu adalah the best case dan kasih kita buy setup. Kenapa saya katakan masih ada kemungkinan ke sana? Pertama, ini semua adalah liquidity yang di sini. Oke, semua low di sini ini adalah liquidity. Oke, artinya big order itu di bawah ini, oke, dari market maker, ya. Dan yang kedua adalah kita masih punya gap di bawah ini yang dia bisa isi, yang saya sudah share, saya sudah cerita minggu lalu, 3338 sampai 3301. Jadi break di bawah 3349 ataupun 3338 sampai dengan 3301, any buy setup di bawah ini adalah peluang ke atas. Oke, ya. Ini adalah target buy saya. Kalau benar dia udah setelah dia break low di bawah ini, ya, ataupun di area ini kasih buy setup, maka
target kenaikan minimumnya adalah 3385. The best case adalah break high minggu lalu, yaitu 3409 yang terjadi pada hari Jumat, ya, Jumat pagi. Oke, ini adalah plan untuk minggu ini. Jadi kita lagi nunggu buy setup, ya. Pertama adalah paling ideal ketika dia udah break di bawah 3349. Oke, apakah saya akan sell ini? No, saya nggak akan sell ini karena kenapa? Saya tahu trennya adalah up. Oke, jadi downfall atau penurunan di sini hanya untuk up kemudian. Kalau kalian mau sell terserah, ya. Kalau bagi kalian yang sell harusnya kalian udah sell di sini, ya, 3381, SL di atas 3409, targetnya bisa di bawah 3349. Oke, yang artinya adalah kalau harga drop di bawah 3349, kasih buy setup, saya akan ambil. Kalau dia nggak drop sampai ke sana, saya nggak akan ngapa-ngapain, saya akan tunggu. Ya, saya akan tunggu untuk buy setup, next buy setup. Oke, so kesimpulannya paling ideal minggu ini adalah buy setup. Kalau ada buy setup di bawah 3349, target all the way up minimal 3385. The best case adalah 3409 high minggu lalu. Oke, itu untuk emas. Next kita menuju oil. Oke, untuk market oil saya masih nunggu buy setup, ya, saya masih nunggu buy setup. Saya katakan dari minggu lalu atau bahkan dari bulan lalu saya katakan look for the buy setup ketika dia break di bawah low ini, dan ini sudah terjadi. Kalau harga terus-terusan turun, ya, maka kemungkinan dia akan ambil liquidity di sini, liquidity di sini, liquidity di sini, and then any buy setup saya akan ambil untuk naik ke atas. Nah, kenaikannya ini minimum menurut saya dia akan take top di sini 77 or even 77, ya, 77 or even, ya, top di sini, ya, 80. Oke, menurut saya demikian, ya. Jadi any buy setup go for the long, ya. Ini adalah zona harga di mana kita lagi nunggu buy setup. Tapi kalau dia nggak kasih buy setup sama sekali dan keep dragging to the downside, not interested untuk sell. Oke, ya, itu untuk US oil. Next market yang saya mau bahas itu adalah silver. Untuk silver ini directionnya sama. At the moment ini adalah contracting flat, but we don't trade contracting flat, ya. Jadi saya lagi nunggu market untuk break di bawah harga 38.0045. Oke, jadi saya mau ini extend ke bawah seperti ini. By the time ketika dia udah extend, oke, and then kasih buy setup, I'm going to take it, ya, untuk add to winning position karena saya punya buy sebelumnya di harga 37.02. At the moment, ya, sekarang ini sudah stop loss itu di break even, ya, stop loss di break even, targetnya adalah 39.15. Ya, saya katakan minimum break di stop, di atas stop ini saya akan settle. Namun kalau dia kasih any buy setup kembali di bawah harga 38.0045, then saya akan add to winning position, targetnya ke atas, ya, 39.15, or even kalau saya lihat keadaan, kalau the best case dia bisa break di atas 39.52. Oke, itu untuk silver, ya. Jadi targetnya adalah upside, look for the buy di bawah harga 38.0045, look for the buy setup. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Aussie dollar US dollar. Nah, untuk Aussie dollar US dollar, oke, karena minggu ini ada news Aussie dollar US dollar, yaitu cash rate, ya, bigger picture-nya ini adalah expanding triangle, impulse A, B, C, D, E, up. Nah, kenaikannya itu adalah minimum harus break top di sini, the best case top di sini, ya, ataupun di tengah-tengah ini juga bisa. Tapi minimum itu adalah top yang ada di sini, which is itu harganya adalah sekitar 6590. Oke. Nah, permasalahannya adalah kapan kita akan buy, ya. Paling ideal antara sekarang sampai dengan besok sebelum news harga kembali drop di bawah ini, low di sini. In low yang saya maksud adalah low di sini. Oke, ini 64989, ya, atau 6488, ya. Break di bawah low tersebut, kasih buy setup, kita akan buy ke atas. Oke, itu untuk Aussie dollar US dollar. Jadi directionnya adalah up, look for the buy setup di bawah harga 6489. Oke. Next market yang mau saya bahas itu adalah GBP USD. Untuk GBP USD, ya, dari minggu lalu, ya, hanya ini adalah hanya di time frame kecil ada kejadian complete correction. This is up. Jadi minggu ini saya expect bigger consolidation. Kalau ini terjadi something minimum like this is heading up. Minimum to break this top, ya, ini top di sini 63587.
or the best case stop yang ada di sini ya, 3790 atau 38. Oke, 1.38. Oke, itu untuk GBP USD. Jadi untuk minggu ini ya, buy set up itu saat ini belum ada. Saya expect something similar like this ya, bigger complete correction untuk heading up, minimum take di stop or even di stop. Oke, itu untuk GBP USD. Next market yang mau saya bahas itu adalah US dollar Swiss franc. Untuk US dollar Swiss franc saya akan look for the buy set up ketika harga bisa break di bawah ini. Oke, harga break di bawah ini 0.8026. Oke, di bawah harga low di sini ya. Jadi impulse A B C something like this heading up ya, minimum to take the stop or the best case the stop ya. Itu untuk USD Swiss franc. Jadi directionnya adalah up, look for the buy set up ketika harga break di bawah 0.8026. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah US dollar yen. Untuk US dollar yen menurut saya masih heading up. Dia akan break top di sini ya, ini ya, 148.09. Di minggu lalu di premium group saya juga sudah share. Oke, let the market take the stop 148.09 and then look for the sell setup. Kenapa? Karena lihat nih, impulse ya, ini semua kalau adalah correction which is di atas 148.09 itu adalah masih ada gap yang dia bisa isi. Jadi impulse correction, this is another impulse to take this low or even this low or even this low. Oke, jadi targetnya adalah minimum kalau dia turun 146, 145 ya, 146 sampai dengan 145 levelnya. Oke, jadi dari 148 atau 149 even kalau kita bisa dapat the higher it goes the better for us as a seller. Oke, kita bisa dapat target 300 sampai 400 pips ke bawah. Oke, itu untuk US dollar yen. Oke, next market yang saya mau bahas itu adalah Swiss against yen. Nah, ini agak berbeda dengan US dollar yen. Swiss against yen, kalau harganya break di bawah ini ya, 182.122. Oke, and then look for the buy set up, stop lossnya di bawah ini. Oke, stop lossnya di bawah 181.598 which is itu adalah low hari tanggal 5 ya, kemarin minggu lalu tanggal 5. Oke, 181.598. Targetnya adalah 183 sampai dengan kurang lebih 184. Oke, so Swiss yen look for the buy set up di bawah harga 182.122. Next market yang saya mau bahas itu adalah Euro AUD. Untuk Euro AUD, personally saya akan look for the buy set up karena kita punya potensial complete expanding flat di bawah harga the best case ini ya, di bawah harga 1.78214. Kalian bisa lihat di sini ada alert ya, start to look for the buy. Oke, di bawah harga ini. Oke, drop, kemudian stop lossnya adalah di bawah sini. Oke, target all the way up, minimum to take di stop 1.79 or even 1.7950, 1.7940 sampai dengan 1.7950 or the best case 1.8 kembali. Oke, itu untuk Euro AUD. Nah, market berikut yang saya mau bahas lagi itu adalah US 30 atau Dow Jones. Oke, untuk US 30 atau Dow Jones kita punya posisi buy ya, kita punya posisi buy minggu lalu dari time frame 3 jam. Oke, this is 3 hours time frame. Oke, kalian bisa lihat ya, ini adalah engulfing, valid engulfing menurut saya. Oke, nah ketika harga di atas 44350, time to manage the trade. Jadi kita punya call untuk buy 44050, 44050 ya. Target saya adalah 44600 which is itu adalah kurang lebih 550 pips. Oke, ya ini adalah 1:2 trade-nya. Oke, at the moment 44322, di atas 44350 time to manage the trade. Set minimum your stop to break even, sleep on that. Biarkan dia naik sampai hit take profit kita. Oke, minimum harus break even ketika dia udah di atas 44350. Kalau kalian mau take partial profit silakan ya. Oke, sesuaikan dengan risk appetite masing-masing. Next market yang saya mau bahas itu adalah ini ya, US 100. Oke, US 100 atau Nasdaq. Oke, untuk Nasdaq it is still heading up ya menurut saya. Nah, jadi kalau kita mau buy ya, kalau kita mau buy menurut saya jadi strukturnya seperti ini potensialnya. Impulse
A, ini semua adalah wave B. Let it take the top, one more break di bawah ini, 22 ribuan kembali. This is your buy for another upside. Oke. Nah, salah satu hal yang membuat saya meyakini ini belum akan reversal adalah apa? Adalah setelah drop besar ini, market itu bergerak naik as a B wave. Oke, kalau market bergerak naik as a B wave nih, maka ini adalah A wave. And then we are heading down one more time, something like this. Ya, the best case jadi expanding flat to take this low, and then this is your another up. Oke, itu untuk US 100. Saya lebih interested untuk buy daripada sell karena kita nggak tahu dia extendnya sampai di mana. Oke, kecuali kita dapatkan engulfing yang benar-benar valid, yang ya all time high ya seperti ini. Oke, seperti ini ya, kalian bisa put SL di atas ini untuk sell to the downside. Oke, itu untuk US 100. Jadi ideally saya akan lihat ini one more drop to take this low, and then kemudian kasih kita buy setup. By the time menjadi impulse A, B, C, this is your expanding for another all time high again. Ya, itu untuk US 100. Next market yang saya mau bahas itu adalah Bitcoin. Nah, di Bitcoin ini kita bisa ambil satu pelajaran adalah apa? Sebelumnya itu saya punya posisi buy itu di sini. Lalu ketika dia take top di sini, walaupun ini saya katakan adalah impulse A, B, C. Nah, saya katakan di sini C ini belum sama dengan A. A yang saya maksud itu adalah ini A, ini B, ini C. Jadi panjang B ke C ini minimum harus sama. Nah, di mana C sama dengan A itu di sini? 112, 826, 112.826. That's why ketika market di sini saya ambil buy kembali. Oke, saya ambil buy kembali. Ya, harganya sekarang adalah 113.747 harga buy saya yang lagi floating di market. Target saya adalah break di stop. Ya, at the moment itu sudah SL itu sudah ada di posisi small profit. Ya, jadi just sleep on that. Oke, ketika harga break di atas 12268 kembali ini, oke, maka saya akan geser SL dari small profit naik lebih tinggi lagi dan dibiarkan aja sampai dia take another all time high, yaitu di level 125.000. Oke, ini adalah take profit saya. Oke, dan di sini kalian bisa lihat trade lagi berjalan, ini adalah 1/5 kalau dia sukses kena take profit di 125.000. Oke, dan at the moment trade ini nggak ada resiko sama sekali, ya nggak ada resiko sama sekali. Kalau dia berbalik, maka saya hanya akan hit stop loss di small profit. Oke, terakhir market yang saya mau bahas itu adalah XRP. Nah, untuk XRP ini adalah trend continuation pattern ke atas, tapi saya nggak gitu suka dengan reaction yang ada di sini di bagian ini. Oke, di bagian ini adalah drop konsolidasi, artinya one more drop to take all this low, dan ini semua adalah liquidity. Jadi yang saya mau adalah ideally, maka ini sekarang, nah ini kan sekarang kalian bisa lihat, oh ini naik nih dari bawah nih, kemarin dia naik. This is possible something like this, regular flat for one more drop to take all this liquidity. Kalau ini terjadi, dia drop kembali, take semua liquidity di sini, maka ini adalah extension dari regular flat di sini. Ya, jadi ini adalah A, ini adalah B, this is your C, extension daripada C. Any buy setup di sini, then I'm going to take it for another upside. Ya, untuk XRP. Minimum take di stop, the best case di stop. Oke, ya, atau kalau kalian yang mau invest, kalian boleh target di sini. Oke, di atas 3.6 ya. Oke, itu untuk XRP. So I think that's it. Ya, itu dulu untuk weekly market outlook edisi kali ini. Kita akan ketemu lagi teman-teman semuanya nanti di hari Rabu tanggal 13 ya, 13 Agustus 2025 jam 8 malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan update kembali untuk midweek market update, dan kita akan cari setup bareng-bareng lagi ya. Seperti minggu lalu kita call untuk buy emas on the spot 3368 dan hit take profit ya, kurang lebih 300-an pips, itu hanya dalam waktu 2 hari, yaitu take profitnya dan di hari Jumat. Oke, kita akan cari setup bareng-bareng lagi nanti di hari Rabu ya, untuk midweek market update sekalian. Dan kalau kalian punya any topik yang kalian mau bahas tentang trading, saya akan bahas di live session tersebut.
Oke, see you on the next live session 13 Agustus 2025 jam 8 malam. Take care, all the best for your trade. See you again Wednesday. Bye bye.